Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tuh ada beberapa pertanyaan yang kayak, Bang, cara ngerekrut karyawan atau cari kru ya, atau sumber daya manusia atau SDM gitu, atau misalnya saya baru mulai usaha, terus apakah udah waktunya cari karyawan atau enggak, perlu atau enggak, kayak gitu tuh ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kata kuncinya satu gini dulu, kalau misalnya teman-teman baru mulai usaha, terus baru dipegang sendiri dulu, kapan sih saat yang tepat, di saat harus pakai karyawan atau enggak, atau perlu karyawan atau enggak. Kalau misalnya memang bisnisnya sudah minimal kayak 2-3 bulan ya gitu. Tapi ini tergantung juga sih, tergantung bisnisnya seperti apa. Kayak misalnya maksudnya gini, saya sih sangat menyarankan adalah tetap harus ada yang ngebantuin. Karena kalau apa-apa dikerjain sendiri semua, itu biasanya agak susah untuk ngelihat atau memantau bisnis kita tuh udah sampai mana gitu. Kalau apa-apa semua dikerjain sendiri tuh istilahnya kita banyak nyebutnya tuh Superman gitu. Jadi kita tuh bukan Superman, kita bukan, kalau yang misalnya ibu-ibu nih, kita bukan Wonder Woman. Terlepas nanti ada pertanyaan ya, tapi kan saya belum sanggup bayar karyawan dan lain-lain. Makanya ini sih optional aja dari sudut pandang. Kalau memang bisnis sudah punya profit, ya sudah ada untungnya, mungkin bisa disisihkan cari karyawan atau cari kru atau cari partner gitu ya, untuk ngebantuin. Nah, karyawan itu kan juga nggak harus dari luar, bisa aja kayak saudara, kerabat, kayak gitu-gitu ya. Jadi teman atau bahkan mungkin adik atau apa. Nah, itu untuk ngebantuin biar teman-teman bisa ngelihat apa si bisnisnya teman-teman, untuk mengevaluasi bisnisnya teman-teman ini gitu. Nah, ini nih ada beberapa tips-tips dan saran cara ngerekrut karyawan atau lika-liku karyawan lah ya, dari beberapa mentor-mentor yang saya kenal gitu kan, yang saya teman-teman yang saya kenal. Karena yang namanya kru atau karyawan sumber daya manusia itu tuh udah kayak suatu bukan masalah ya, suatu hal lah ya, atau jangan isu tuh masalah, suatu hal yang harus kita hadapin seumur kita, jadi ya seumur hidup kita selama kita jadi pengusaha gitu, atau sebagai entrepreneur gitu. Nah, ini beberapa ada masukan-masukan nih, kayak beberapa kasus nih. Ini dari mentor teman saya yang dari Surabaya, namanya Mas Aan ya gitu. Dia punya ini beberapa kasus dan tripsnya cari kru atau karyawan tuh apa aja sih kendalanya, dan bagaimana cara merekrutnya, dan bagaimana cara memanagenya. Dari Mas Aan tuh dia bilang gini, pertimbangan usia segitu biasanya kayak satu, pertimbangan yang udah berusia ya, maksudnya satu udah relatif matang. Jadi yang usia-usia yang memang sudah berusia tuh kayak 27, 30 ke atas tuh itu udah relatif matang pikirannya, apalagi sudah berkeluarga gitu kan. Terus udah punya pengalaman 3 atau 4 tempat sebelumnya, masih lumayan energik nih, biasanya 27, 30, 35 gitu. Tapi kalau udah kepala 4 biasanya agak susah. Diajarin masih bisa, karena kadang-kadang kalau yang terlalu berusia juga itu agak ngerasa ya, maaf ya, sotoy gitu atau so tahu gitu ya. Karena kalau terlalu senior tuh kadang diajarin susah, karena udah punya kebiasaan yang terlalu mengakar gitu, jadi udah ngerasa kayak senior. Udah gitu ada juga yang khususnya mbak-mbak nih, saya khusus malah cari cewek yang butuh tambahan penghasilan untuk backup suami. Jadi nggak minta gede gaji, tapi asal ada aja dan lingkungan kerja nyaman plus dekat rumah. Jadi ini mbak-mbak di lingkungan sekitar ya, atau bukan teman-teman, tetangga ya, yang di lingkungan sekitar yang pengen punya penghasilan tambahan gitu, atau tambahan aja mau nih biasanya. Terus biasanya kalau mbak-mbak umur segitu, kalau nggak nyari satu, nyari backupan pendapatan, atau dua, misalnya maaf nih ya, satu yang tadi alasannya adalah mbak-mbak yang di daerah sekitar itu alasannya kalau menurut saya adalah nyari backup pendapatan, atau yang kedua adalah korban perpisahan ya, maaf, cerai. Jadi emang butuh kerja apa aja dan beneran serius gitu, yang penting halal gitu ya gitu. Itu dari masaan. Kemudian dia sistem gajinya tuh ada gaji pokok, ada bonus, tapi nggak terlalu signifikan kalau achieve target. Jadi dibikin achieve target atau sekedar buat semangat. Udah gitu sama dia ngebolehin ngambil gaji mingguan. Nah, ini gaji mingguan juga balik lagi ke beberapa teman-teman yang memang mau pakai itu atau enggak. Kemudian ada maksimal ambil gaji mingguannya, jadi boleh ambil kayak misalnya 300.000 per minggu, sisanya ntar aja kalau pas tanggal gajian normal gitu. Kunciannya sih menurut Mas Aan adalah di umur itu. Kalau pengalaman saya, makanya benar-benar saya sebutin kalau bikin lamaran syarat utamanya itu ya pengalaman, karena otomatis yang lain-lain, pengalaman, skill, background biasanya itu ngikut gitu sih kurang lebih. Itu dari teman saya yang mentor di Surabaya. Lalu juga ini ada mentor yang di Depok ya, ini siapa ya, saya agak lupa. Sedikit saran, dia bilang kalau recruiting anak muda bisa dilihat dulu nih backgroundnya, maksudnya bukan pendidikan aja sih, misalnya dia anak pertama atau harus jadi kepala keluarga atau tulang punggung ya, adiknya banyak, atau bisa juga dari panti ya, panti asuhan itu juga bagus tuh, biasanya mereka karena sudah kebiasa kerja. Cuman ya hati-hati juga gitu, kadang-kadang apa ya, saya punya pengalaman, tapi ini bukan maksudnya untuk menjelekkan ya atau mau apa ya, biasanya ini sama sekali saya minta maaf dulu, bukan saya maksud menyudutkan, tapi dari beberapa pengalaman tuh
hampir 80% seperti itu. Biasanya dia dari pesantren ya, dari desa atau apa. Pesantren sih biasanya. Mungkin karena besar di pesantren, nggak pernah ketemu dunia luar. Jadi begitu keluar dunia keluar, begitu kenal uang, begitu kenal cewek, ya cewek itu maksudnya pergaulan, ya kenal tuh biasanya kerjanya jadi berubah. Jadi gini, contohnya gini. Jadi saya dulu ada beberapa kali ngambil dari pesantren gitu, kenalan-kenalan lulusan dari pesantren masuk. Kerjanya bagus, awal-awal tuh bagus, kerjanya rajin, wah mantep lah gitu, pokoknya top gitu. Nah begitu sebulan 2 bulan dia sudah mulai kenal uang ya, udah dapat duit sendiri, mungkin udah punya penghasilan sendiri, udah mulai bergaul ya, udah mulai kenalnya tadi ya, kalau cowok kenal cewek. Saya belum, yang kalau dari cewek sih saya justru nggak masalah ya, tapi yang cowok nih biasanya ya itu mulai berulah tuh ya, dari mulai disiplinnya udah nggak bagus, terus udah mulai BM ya, banyak mau kayak gitu-gitu deh gitu. Tapi itu pengalaman saya ya, bukan saya bilang maksudnya semua, ini mungkin balik lagi ke karakteristik orang-orang tersebut. Jadi ini sih sebetulnya sharing dadakan aja yang tentang kaliku SDM, sumber daya manusia, atau kru atau karyawan. Jadi teman-teman yang kemarin ada yang nanya, Kang, cara ngerekrut karyawan alias kru apa aja sih kendalanya, gimana cara ngerekrutnya, bagaimana cara manage-nya. Ini ada beberapa sharing dari teman-teman saya gitu. Jadi saya akan banyak bikin video-video, konten-konten yang kayak gini ya, tentang usaha lika-likunya ya. Ya itu tadi, SDM, kru atau karyawan itu kayak udah satu, akan jadi seumur hidup kita gitu ya. Makanya kan nanti ada HRD kayak gitu-gitu. Nah makin gede, makin apa tuh makin repot deh gitu. Teman-teman yang udah senior-senior jualan pasti bakal ngerasain sih seperti itu. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh banget dicantumkan di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.